Coba ilustrasi. Saya Abdul Halim sebagai ikan di laut. Ikan di laut bisa duduk seperti ini. Ikan di laut bisa merokok seperti ini. Ikan di laut bisa bicara seperti ini. Ikan di laut bisa berpakaian seperti ini. Coba 5 kalimat tadi. Kalau tidak ada air, apa ada cerita begitu? Apa ada cerita duduk? Apa ada cerita merokok? Apakah ada cerita berpakaian? Dan sebagainya? Tidak ada semua cerita itu. Bila tidak ada airnya. Tidak ada semua cerita itu. Bila tak ada uripi Allah. Masya Allah laisa kamisli syai'un. Bila Allah laisa kamisli syai'un, selamanya ikan jadi Tuhan di dalam air. Bila Allah laisa kamisli syai'un, manusia tetap jadi Tuhannya di dalam dunia ini. Daripada Adam. Kenapa? Karena manusianya lebih merasa berkuasa atas apa-apa yang dilakukan. Manusianya lebih berkuasa atas apa yang diperankannya sebagai apa dirinya. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, lebih merasa manusianya yang berperan dan berpangkat-pangkat seperti itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi iblis. Maka seolah-olah semua sesebutan itu miliknya manusia. Padahal semua sesebutan itu miliknya Allah. Miliknya air. Kalau tidak ada uripe Allah, kalau tidak ada air, ya raono sesebutan itu, ya meneng wae. Kosong. Ora ono popo, raono sopo-sopo. Bisa dipahami wahai sahabatku? Semoga saya khususnya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat menuju kepada Allah seperti kilat. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ini lumayan, ini agak panjang, tidak apa-apa ya. Yang ketiga ayatnya larangan untuk syirik kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Yang artinya, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebalik kita selama ini. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Bila di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri, itulah kita yang selama ini menghina Allah, menjadikan tandingan Allah. Kita yang jadi tandingan Allah selama ini. Lalu buat apa kita heboh mencari Tuhan?
Sementara kita jadi Allah selama ini. Kita menjadi tandingan-tandingan Allah di dalam hati kita selama ini. Cinta kita lebih besar kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar kepada urusan-urusan dunia kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita terhadap sholat-sholat kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar terhadap amal-amal ibadah kita daripada Allah selama ini. Kerjaan kita lebih sangat kita cintai daripada cinta Allah selama ini. Astagfirullahaladzim. Jelas sudah ayatnya ini. Kenapa saya astagfirullah? Karena selama ini saya tidak pernah membaca. Karena kitab yang dibaca pemaparan uripe Allah selama ini sejak awal jarang membawa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yomatu karpi dewe. Tapi ada sahabat yang bilang, wahai sobat, keteranganmu itu dalam sekali. Coba sambil bawakan ayat-ayatnya agar lebih kuat lagi, agar manusia terbelalak melihatnya. Ya, akhirnya saya bawakan Al-Qur'annya, dasar-dasarnya. Ternyata sinkron semua dengan paparan-paparan yang selama ini dipaparkan di uripe Allah. Subhanallah. Sekiranya orang-orang yang zalim itu tidak melihat ketika mereka menyaksikan azab, ketika diancam neraka, azab yang pedih, mereka seolah-olah dibutakan oleh hawa nafsunya sendiri. Dikatakan oleh hawa nafsu, kalau syirik secara secara zahir, seperti orang-orang agama yang di luar agama kita itu secara zahir. Itu yang lebih besar kata kita selama ini. Bahaya yang paling besar bila kita murtad secara zahir. Tapi kita buta dengan kemurtatan batin kita, setiap detik per detik kita murtad. Enjoy saja. Kata iblis dan setan, kalau syirik khafi itu remeh bro. Mana nanti bisa minta ampun kepada Allah. Remeh syirik khafi itu. Katanya siapa? Katanya hawa nafsumu dewe. Meremehkan Allah karena. Coba kita hayati. Coba kita resapi. Coba kita tafakuri. Allah memandang hatimu. Bukan memandang lagu dohirmu. Kau nyembah apa lagu syariatmu? Kau sholat tidak sholat syariatmu? Kau ibadah tidak ibadah syariatmu? Bila tak ada Tuhan di hatimu, ya podowai hancur. Kenapa? Karena dirimu yang merasa jadi Tuhan, penguasa apapun perbuatanmu di hatimu. Tidak sholatmu, kau hitung kemaksiatanmu. Ketika kau sholat, kau hitung ibadahmu. Semuanya masih dituhani oleh hawa nafsumu. Ya sama-sama di neraka. Sholatin di neraka. Tidak sholatin di neraka. Ibadahnya di neraka. Maksiatnya di neraka. Yo pada-pada sama-sama podo-podo. Nung jeru jahannam. Hawa nafsune dewe-dewe. Karena hati. Karena diri kita lebih kita cintai daripada mencintai siapa yang menciptakan diri kita. Karena kita buta, syirik hati kita kepada Allah. Yo, akhirnya tersesat semua jalannya. Disesatkan oleh iblis dan setan. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Biar tidak lama-lama. Ayat yang keempat di dalam surat Al-Imran.
ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا muslimun. Mohon maaf karena baca HP, matanya sudah remang-remang, maklum sudah tua. Kita lanjutkan yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya semua agama. Siapa ahli kitab itu? Ya semua golongan. Siapa ahli kitab itu? Ya semua aliran. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa agama yang selama ini adalah agama yang rahmat bagi seluruh manusia. Agama yang rahmat bagi seluruh agama. Agama yang rahmat bagi seluruh golongan, agama yang rahmat bagi seluruh aliran apapun. Jadi jangan kau bangga dengan Islammu, karena kita selama ini belum Islam kok bangga-bangga. Iman kita belum seperti imannya Nabi Muhammad kok bangga-bangga. Kok merasa mulia, golek muliane dewi. Padahal rapaham ngaku bangga dan mulia dengan Islam, padahal hatine masih kafir, podo wae ambek liyane. Saya ulang lagi. Katakanlah Muhammad, kata Allah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan selain Allah. Ngeri ini melihatnya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Nabi Muhammad berseru kepada seluruh agama, seluruh aliran, seluruh golongan. Nyatakanlah di dalam hatimu Muhammad bahwa kamu itu Muslim. Bukan Muslim nama lo ya, bukan Islam nama lo ya, hatinya yang selamat. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu, tapi akulah yang maha membunuh. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Itulah imannya, muslimnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita semua selama ini seolah-olah rokokan ini rokokanku, duduk ini dudukku, kerja ini kerjaku, amal ini amalku, ibadah ini ibadahku. Itulah imannya para ahli kitab yang non-muslim. Siapa? Cek hatimu masing-masing. Jadi di sini saya mengatakan non-muslim bukan non-muslim secara syariat loh ya. Non-muslim secara hati. Selamatkah hati kita kepada Allah? Nyatakah cinta kita kepada Allah daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri di hati kita?
Ini ayat-ayatnya jelas sudah. Apa yang dipaparkan oleh Allah selama ini jelas sudah di dalam Al-Quran, dan makna yang tersirat dan yang tersurat, makna rahasia dari yang rahasia ada semua. Maknanya sudah laku dari Al-Quran itu sendiri, yang disebut Al-Quran berjalan.